have found, very sadly, what appears to be human remains. And I can just remember the shock of having to just sit on the floor of the office and say to her, "You're not going to believe this, that..." He's a police officer. Halo semuanya, saya Devi. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di London, Inggris pada tahun 2021 silam. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat dan media massa pada saat itu. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa kisah yang ada dalam video ini adalah berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi, langsung saja, mari kita bahas. Sarah Everard lahir di Surrey pada tanggal 14 Juni tahun 1987 dari pasangan Jeremy dan Sue Everard. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, lulus dari Fulford School di York, dan kemudian kuliah di Durham University, tempat ia belajar geografi manusia. Sebagai seorang dewasa muda, Sarah memulai karir yang sukses sebagai seorang eksekutif pemasaran di London. Peran tersebut sangat cocok untuk Sarah yang dikenal karena kepribadiannya yang bersemangat dan mudah bergaul. Sesaat sebelum ia menghilang, ia sangat bersemangat untuk memulai peran barunya sebagai manajer akun pemasaran senior. Sarah digambarkan oleh orang-orang yang dicintainya sebagai wanita cantik, penuh perhatian, dan sangat baik hati. Teman dekatnya berkata, dia selalu menjadi teman yang luar biasa, yang rela meninggalkan segalanya demi mendukung teman-temannya, kapanpun mereka membutuhkannya. Dia telah menjalin hubungan jangka panjang dengan pacarnya Josh Louth, yang menggambarkannya sebagai wanita cerdas, cekatan, dan mandiri. Saat itu, sekitar pukul 9 malam di London Selatan pada tanggal 3 Maret tahun 2021. Sarah Everard yang berusia 33 tahun baru saja menghabiskan makan malam di rumah temannya di Leithwaite Road. Malam itu, Sarah pulang melalui jalan belakang dan berjalan melintasi Clapham Common. Pulang berjalan kaki telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya. Dalam perjalanan itu, dia sempat melakukan obrolan melalui telepon dengan pacarnya, Josh Louth, selama kurang lebih 15 menit. Seharusnya, perjalanan itu memakan waktu sekitar 50 menit, tetapi Sarah tidak pernah sampai di rumah malam itu. Keesokan paginya, tanggal 4 Maret, Sarah dilaporkan hilang oleh keluarga yang khawatir karena tidak dapat menghubunginya. Ia tidak muncul untuk kencan dengan pacarnya, dia juga tidak ada di rumah dan teleponnya langsung masuk ke pesan suara. Sarah benar-benar tidak seperti biasanya karena menghilang begitu saja tanpa memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Tim pencari segera dibentuk, dan penyelidikan atas hilangnya Sarah pun dimulai. Poster orang hilang menggambarkan Sarah memiliki tinggi 5 kaki 4 inci, bertubuh ramping, dan berambut pirang. Saat meninggalkan rumah temannya malam itu, ia mengenakan mantel hijau, celana panjang biru tua, topi bini, dan sepatu Keds. Tindakan pertama yang dilakukan polisi adalah melacak kembali pergerakan Sarah untuk mencoba dan menentukan di mana tepatnya dia menghilang. Mereka berhasil memastikan bahwa saat berjalan, Sarah telah menelepon pacarnya sekitar pukul 9:30 malam. Mereka membuat rencana untuk bertemu keesokan harinya. Polisi mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi, meminta agar jika ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan di daerah tersebut pada malam itu, untuk segera menghubungi mereka. Mereka juga menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Dalam beberapa hari, pencarian Sarah diintensifkan oleh polisi Scotland Yard. Puluhan petugas polisi dari Komando Kejahatan Spesialis Met dipanggil untuk membantu penyelidikan. Mereka memeriksa rekaman CCTV selama berjam-jam dari rute yang akan ditempuh Sarah untuk berjalan pulang.
Mereka juga melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah, serta mencari secara fisik apapun yang dapat menunjukkan kemana Sarah pergi. Polisi meminta bantuan dari unit kepolisian laut yang memindai kolam-kolam di Clapham Common. Pada hari ketiga penyelidikan, polisi merilis rekaman CCTV yang memperlihatkan Sarah berjalan sendirian sekitar setengah jam setelah meninggalkan rumah temannya. Pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021, Sarah Everard terlihat di kamera doorbell berjalan meninggalkan rumahnya untuk menuju rumah temannya yang terletak di Jalan Lithwaite di Clapham. Dia mampir ke supermarket Sainsbury yang terletak di Brixton Hill, barat daya London, untuk membeli minuman anggur. Dia kemudian pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju flat temannya. Sekitar jam 9 malam lebih 15 menit, CCTV menangkap Sarah berjalan di sepanjang persimpangan umum Clapham di sisi barat setelah meninggalkan rumah temannya, di mana dia terlihat berbicara dengan kekasihnya di telepon dan membuat rencana untuk bertemu pada malam berikutnya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Setelah melakukan perjalanan kira-kira 1,5 mil, dia tertangkap kamera CCTV lagi di Cavendish Road menuju Tulse Hill, sebelah selatan Brixton. Tidak jelas apakah dia sudah sampai di rumah. Dia terakhir terlihat mengenakan jaket hujan hijau, celana panjang biru tua dengan pola berlian putih, sepatu kets berwarna biru kehijauan dan oranye, dan diperkirakan mengenakan earphone hijau dan topi bini putih. Namun penampakan ini adalah yang terakhir kali dia terlihat hidup. Setelah ini tidak ada petunjuk lain, dan polisi masih berusaha untuk menyelidiki apakah dia mengalami kecelakaan atau tenggelam, atau peristiwa lain yang masih belum mendapatkan jawaban. Petugas terus meminta warga yang tinggal di sepanjang A205 South Circular, di sekitar Clapham Common, serta Cavendish Road, New Park Road, Brixton Hill, dan Brixton Water Lane untuk memeriksa rekaman bel pintu atau kamera dashboard untuk mengetahui penampakan Sarah. Keluarga Sarah merilis pernyataan publik yang berbunyi, "Setiap hari, kami semakin khawatir tentang Sarah. Dia selalu berhubungan dengan kami dan teman-temannya secara teratur, dan sungguh tidak biasa baginya untuk menghilang seperti ini. Kami ingin sekali melihatnya dan tidak menginginkan apapun selain agar dia ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat." Kepala Inspektur, Detektif Catherine Goodwin, yang memimpin penyelidikan mengatakan, sinyal ponsel Sarah terakhir kali terlacak di sekitar Cavendish Road. Tetapi ini adalah kota yang sangat besar. Ada kereta, bus, taman, kolam, ada begitu banyak tempat yang mungkin dia kunjungi. Detektif berpikir, mungkinkah dia melewatkan sesuatu yang penting di sana? Tetapi tiba-tiba, sersan detektif yang bekerja sama dengannya meminta dirinya untuk segera melihat rekaman kamera dashboard yang mengejutkan dan sangat mengganggu. Kamera bus menangkap sebuah mobil putih berhenti, dan ada 2 orang di sampingnya melakukan percakapan. Terkonfirmasi bahwa itu benar adalah Sarah Everard yang sedang bicara dengan seorang pria yang saat itu belum diketahui identitasnya. Detektif menduga bahwa Sarah kemungkinan masuk ke dalam mobil itu dan pergi bersama pria misterius itu. Detektif Catherine Goodwin melakukan upaya untuk mendeteksi plat nomor yang ada pada rekaman video tetapi tidak berhasil. Mereka lalu melakukan pendataan semua mobil yang lewat pada jam peristiwa itu terjadi. Diketahui bahwa mobil itu adalah mobil sewaan yang disewa seorang pria bernama Wayne Couzens.
Detektif Catherine segera melakukan investigasi semua hal yang berkaitan dengan Wayne Couzens, seperti alamat, nomor telepon, dan latar belakang tersangka penculikan. Detektif Catherine segera memberikan perintah kepada tim lain yang dipimpin oleh Detektif Nick Harvey untuk melakukan penangkapan Wayne Couzens yang berada di kawasan hutan di Kent. Tetapi, ketika timnya sedang dalam perjalanan menuju rumah tersangka, Detektif Catherine mendapat kabar mengejutkan bahwa Wayne Couzens adalah anggota kepolisian Metropolitan London Raya yang masih aktif. Bahkan Wayne Couzens pernah menjabat sebagai perwira bersenjata untuk Komando Perlindungan Diplomatik Scotland Yard yang mengawal para VIP dan politisi. Di tempat lain di mobil, Detektif Nick Harvey dan timnya yang bertugas melakukan penangkapan, seketika itu juga sama terkejutnya. Suasana saat itu menjadi serasa gelap dan sunyi. At the moment, you're under arrest. Okay? Kidnap at the time. Okay? You didn't have to say anything, but no harm in your defence. You did not mention one question, something later on in court. Anything you do say may be given evidence. She knows where Sarah is. Pada tanggal 9 Maret, akhirnya terjadi penangkapan dalam kasus hilangnya Sarah Everard. Seluruh dunia terkejut ketika tersangka diidentifikasi sebagai Wayne Couzens yang berusia 48 tahun, seorang polisi metropolitan. Couzens telah dihubungkan dengan hilangnya Sarah melalui sebuah mobil yang disewanya sehari sebelumnya. Rekaman CCTV telah merekam Couzens berhenti di samping Sarah dan melakukan penangkapan palsu terhadapnya. Ketika Couzens diinterogasi, ia mengklaim bahwa ia sedang dalam masalah keuangan dan telah dipaksa oleh segerombolan pria Eropa Timur yang telah memerintahkannya untuk mencarikan wanita bagi mereka. Ia mengklaim bahwa ia telah diperdaya oleh seorang gadis panggilan dan kemudian diancam oleh geng yang sulit ditangkap di Hotel Burstin di Folkestone. Ia menuduh bahwa ia telah berkeliling secara acak untuk mencari seseorang. Ia melihat Sarah. Ia mengklaim bahwa ia menculiknya dan membawanya ke geng tersebut. Apa yang terjadi padanya setelah itu, ia mengaku tidak tahu. Setelah Couzens dibawa ke kantor polisi, diketahui bahwa semua klaim yang dia berikan saat di rumahnya adalah tidak benar. Penyidik saat itu beralih dari penyelidikan orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Pencarian Sarah terus berlanjut, dan para penyelidik berfokus pada area yang sering dikunjungi Couzens dan di sekitar propertinya. Ia memiliki beberapa hutan di Dover, dan polisi menyisir area tersebut dengan bantuan anjing pelacak. Sore itu mereka menemukan jasad Sarah di sebuah kolam sekitar 100 meter jauhnya. Ia terbakar hingga tak dapat dikenali, dan jasadnya telah dimasukkan ke dalam tas besar. Sarah diidentifikasi melalui catatan gigi. Otopsinya menentukan ia meninggal karena kompresi leher. Penyelidikan mengungkap bahwa Couzens menyewa mobil antara pukul 5 sore pada tanggal 3 Maret dan pukul setengah 10 pagi hari berikutnya. Tujuannya adalah untuk menculik, memperkosa, dan membunuh seorang wanita sendirian. Hari itu, ia baru saja selesai bertugas sebagai polisi selama 12 jam dan kemudian menggunakan mobil sewaannya untuk mencari korban. Ia mengenakan ikat pinggang polisi dengan borgol dan kantong hitam persegi panjang, yang tampak seperti tempat semprotan merica. Dia bertemu Sarah yang sedang berjalan pulang sendirian. Rekaman CCTV merekam apa yang terjadi selanjutnya. Couzens terlihat berhenti di samping Sarah dan mengangkat tangan kirinya sambil memegang kartu surat perintah. Dia menuduh Sarah melanggar jam pembatasan COVID-19. Couzens pernah bertugas dalam patroli COVID pada bulan Januari tahun itu, jadi dia tahu prosedurnya. Sarah mempercayainya. Dia mungkin lebih rentan terhadap tuduhan melanggar pembatasan jam keluar karena dia baru saja makan malam di rumah seorang teman. Sarah diborgol, lalu dibawa ke mobil sewaan dan didudukkan di kursi belakang. Seorang penumpang di mobil yang lewat menyaksikan seluruh penculikan itu, tetapi mengira itu adalah penangkapan oleh polisi yang menyamar.
Dia berasumsi bahwa wanita yang ditangkap itu pasti telah melakukan kesalahan. Cousins kemudian membawa Sarah ke daerah terpencil dekat Dover, tempat ia berhenti, memarkir mobil, dan memperkosanya. Ia kemudian mencekiknya hingga tewas dengan sabuk polisi. Setelah Sarah meninggal, Cousins membakar jasadnya di lemari es yang rusak di area hutan miliknya di Hodes Wood, dekat Ashford. Ia kemudian memasukkan jasad Sarah ke dalam karung berisi barang-barang bangunan yang dibawanya beberapa hari sebelumnya dan membuangnya di kolam terdekat. Pada tanggal 9 Juli, Cousins hadir di pengadilan dan mengaku bersalah atas pembunuhan Sarah Everard. Meskipun awalnya ia menyangkal keterlibatan apapun, setelah ia ditangkap dan jasad Sarah ditemukan, ia membuat pengakuan yang lengkap dan terperinci kepada seorang psikiater. Pada bulan September, Wayne Cousins dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan Old Bailey atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Sarah Everard. Dalam menjatuhkan hukuman tersebut, Lord Justice Fulford mengatakan bahwa keadaan kasus tersebut menghancurkan, tragis, dan sangat brutal. Sarah's not been seen since being spotted on CCTV. Across this area, every bus stop and lamppost bears Sarah's image. Hilangnya Sarah Everard merupakan salah satu kasus orang hilang yang paling banyak dipublikasikan di Inggris Raya. Tindakan Cousins memberikan pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat, terutama perempuan terhadap polisi. Kasus ini memicu penyelidikan oleh Kantor Independen untuk Perilaku Kepolisian atau EOPC, yang mengetahui bahwa Kepolisian Metropolitan gagal menyelidiki dengan benar 2 tuduhan pelecehan seksual yang terkait dengan Cousins pada bulan Februari 2012. Ditemukan juga bahwa polisi Kent gagal menyelidiki insiden pelecehan seksual lain yang terkait dengan Cousins pada tahun 2015. Ia telah dikaitkan dengan sedikitnya 3 pelanggaran seksual tetapi tidak pernah diselidiki. EOPC akhirnya mengumumkan bahwa penyelidikannya telah menghasilkan 12 pemberitahuan pelanggaran yang diajukan terhadap berbagai petugas kepolisian. Setelah pembunuhan tersebut, muncul perdebatan besar mengenai keselamatan perempuan di Inggris Raya dan banyak pertanyaan yang diajukan mengenai apakah sistem peradilan pidana telah cukup melindungi perempuan dan menghukum mereka yang menyakiti mereka. Pemerkosaan dan pembunuhan Sarah memicu banyaknya acara peringatan dan protes damai yang diadakan di seluruh Inggris Raya. Ada seruan agar lebih banyak tindakan dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Ada seruan bagi perempuan untuk merebut kembali jalan-jalan kota dan merebut kembali jam malam. Selama acara peringatan dan protes damai ini, polisi sekali lagi dihujani kritik keras atas penanganan mereka terhadap peristiwa tersebut. Banyak yang menyatakan kemarahan bahwa polisi metropolitan menggunakan taktik kasar, termasuk mendorong wanita ke tanah dan menahan mereka secara paksa. 4 orang mengambil tindakan hukum terhadap kepolisian metropolitan dengan alasan bahwa hak asasi mereka atas kebebasan berbicara dan berkumpul telah dilanggar. Pada bulan Maret tahun 2022, pengadilan memutuskan mendukung mereka dengan menyatakan bahwa kepolisian metropolitan telah melanggar hak-hak mereka. Putusan tersebut dipuji sebagai kemenangan bagi perempuan. Demikianlah guys, kisah tragis yang dialami Sarah Everard, wanita muda yang baik hati dan sedang berjuang meraih mimpinya, tetapi harus berakhir tragis oleh seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan memberi rasa aman, tetapi justru menjadi monster yang memangsa para perempuan. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil sisi positif agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke guys, jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.